Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Agus Pramono dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas B dari Teknologi Komposit akan mempresentasikan hasil inovasi komposit kami dengan judul Sintesis Ubin Keramik berbasis kaca daur ulang dan fly ash melalui proses sintering muffle furnace. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Robi Hafiz Alfareza dengan NPM 2340, yang kedua ada Tri Lestari Hidayat dengan NPM 2380, yang ketiga ada Muhammad Faik Rabani dengan NPM 2383, yang keempat dengan saya sendiri Ananda Sifara Putri dengan NPM 2387, yang kelima ada Michael Viheli dengan NPM 23101, yang keenam ada Rizky Rizkola Arafat dengan NPM 23102, dan yang terakhir ada Ardian Syahdimas Kesatria dengan NPM 23110. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terkait inovasi yang kita lakukan. Produksi ubin keramik secara konvensional umumnya bergantung pada tanah liat sebagai bahan baku utama. Di sisi lain, limbah industri seperti kaca bekas dan fly ash dari pembangkit listrik batubara terus meningkat dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Kedua limbah ini kaya akan oksida seperti silika, alumina, dan kalsium, sehingga memiliki potensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan keramik. Melalui proses sintering menggunakan muffle furnace, campuran kaca daur ulang dan fly ash dapat dipadatkan dan dikristalkan untuk membentuk material ubin keramik yang ramah lingkungan dan bernilai guna tinggi. Pendekatan ini tidak hanya mendukung prinsip ekonomi sirkular, tetapi juga menawarkan solusi inovatif untuk pengurangan limbah dan penghematan sumber daya alam. Baik, selanjutnya itu pengertian dasar. Yang pertama itu mengenai material komposit. Nah, material komposit ini merupakan material rekayasa yang dibuat dari gabungan dua atau lebih bahan berbeda untuk menciptakan material baru dengan sifat yang lebih unggul. Dalam komposit ini terdapat dua komponen utama, yaitu matriks dan reinforcement. Nah, matriks ini berfungsi sebagai bahan dasar atau pengikat, sedangkan reinforcement ini memberikan kekuatan tambahan seperti serat, partikel, atau serbuk. Lalu contoh dari material komposit ini yaitu ada fiberglass. Selanjutnya yang kedua ada kaca silika. Nah, kaca silika ini merupakan bentuk kaca yang hampir seluruhnya terdiri dari SiO2. Nah, material ini tahan terhadap suhu tinggi serta memiliki ekspansi termal yang sangat rendah, sehingga tidak mudah retak karena perubahan suhu. Nah, keunggulan dari kaca silika ini titik lelehnya tinggi di suhu sekitar 1700 derajat Celcius dan transparan terhadap sinar UV dan bahan kimia. Next. Bisa di next. Selanjutnya itu ada fly ash. Nah, fly ash ini merupakan limbah berbentuk serbuk halus dari hasil pembakaran batu bara di PLTU. Nah, meskipun dia dianggap sebagai limbah, tapi fly ash ini kaya akan kandungan silika atau SiO2 dan alumina atau Al2O3 yang membuatnya ini sangat berguna sebagai bahan pengisi dalam komposit. Nah, manfaat dari fly ash ini yaitu untuk meningkatkan kekuatan tekan, mengurangi porositas material, tahan terhadap suhu tinggi dan korosi, lebih murah dan ramah lingkungan. Nah, biasanya, fly ash ini diaplikasikan pada beton ringan, bata tahan api, dan material komposit logam. Selanjutnya itu ada muffle furnace. Nah, muffle furnace ini merupakan tungku pemanas yang dapat mencapai suhu tinggi hingga 1200 sampai 1800 derajat Celcius, dan biasanya itu sering digunakan untuk, skala laboratorium maupun industri untuk proses seperti sintering, pengabuan, dan perlakuan panas material. Fitur utamanya itu pemanas tertutup, pemanasan merata dan stabil, lalu dilengkapi dengan pengatur suhu digital, biasanya cocok untuk uji material dan, sintesis bahan komposit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi kenapa inovasi ubin keramik menggunakan fly ash ini penting untuk dilakukan. Jadi inovasi ini memiliki urgensi yang penting dari beberapa aspek utama. Yang pertama itu urgensi dalam aspek lingkungan, di mana fly ash merupakan limbah padat dari PLTU batubara yang jumlahnya sangat besar dan berpotensi mencemari udara, tanah, dan air. Dengan menjadikannya bahan baku ubin keramik, kita bisa mengurangi pencemaran sekaligus menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yaitu memanfaatkan limbah sebagai sumber daya baru.
Kemudian yang kedua yaitu urgensi dalam aspek teknis, di mana metode yang digunakan adalah direct sintering yang jauh lebih hemat energi dibandingkan metode konvensional. Sintering dilakukan di suhu berkisar 1000 sampai 1200 derajat Celcius tanpa memerlukan peleburan kaca yang suhunya cukup tinggi yaitu di atas 1500 derajat Celcius. Selain itu, partikel fly ash yang lebih halus mempercepat proses pemadatan dan meningkatkan kualitas material, sehingga hasilnya lebih padat dan kuat. Keunggulan lainnya yaitu proses ini bisa dijalankan menggunakan alat keramik biasa seperti muffle furnace, jadi lebih mudah diterapkan dalam industri. Kemudian yang terakhir yaitu ada urgensi dalam aspek ekonomi dan industri, di mana fly ash adalah limbah yang murah bahkan bisa kita dapatkan secara gratis, sehingga bisa menekankan biaya produksi. Produk yang dihasilkan juga sudah memenuhi syarat standar kekuatan lentur material bangunan, yaitu di atas 30 MPa. Jadi selain ramah lingkungan, proses ini juga layak secara komersil dan cocok untuk produksi massal di industri bahan bangunan. Jadi secara keseluruhan, inovasi ini sangat relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai polivinyl alkohol atau biasa disebut dengan PVA dalam teknologi komposit khususnya sebagai coupling agent. Jadi, PVA adalah salah satu jenis polimer sintetik yang cukup dikenal karena sifatnya yang bisa larut dalam air dan ramah lingkungan. Sifat-sifat inilah yang menjadikan PVA cocok digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk material komposit. Dalam material komposit, seringkali digabungkannya dua bahan yang mempunyai sifat yang berbeda, misalnya bahan matriks dan bahan penguat. Disinilah peran coupling agent dibutuhkan. Fungsinya adalah untuk menyambungkan atau meningkatkan ikatan di antara dua bahan tersebut, supaya menyatu lebih baik dan menghasilkan material yang kuat dan stabil. PVA digunakan sebagai coupling agent karena mempunyai gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik, sehingga bisa berinteraksi dengan baik, terutama dengan bahan yang juga mempunyai sifat polar. Menurut Dewati dan Widayatno tahun 2004, PPA mampu meningkatkan kompatibilitas antar fase dalam komposit, yang artinya adalah membantu agar campuran bahan menjadi lebih homogen dan memiliki performa mekanik yang lebih baik. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi, izin perkenalkan diri, nama saya Robi Hafidz. Di sini saya akan membahas tentang jurnal utama yang digunakan, yaitu The Sintering Kinetics and Properties of Sintered Glass Ceramics from Coal Fly Ash of Different Particle Size. Jadi di penelitian ini oleh Li Zhang dan kawan-kawan tahun 2019 berhasil menunjukkan bahwa abu terbang atau fly ash dapat dimanfaatkan secara penuh untuk membuat gelas keramik melalui metode sintering secara langsung. Dengan mengendalikan ukuran partikel, mereka mampu menghasilkan material dengan densitas tinggi, porositas rendah, dan kekuatan lentur hingga 61 MPa pada suhu 1180 derajat Celcius. Ini cukup untuk memenuhi standar bahan dekoratif bangunan. Namun, untuk aplikasi yang menuntut kekuatan struktural lebih tinggi atau di atas 70-100 MPa seperti ubin keramik, inovasi tambahan tentu dibutuhkan. Selanjutnya merupakan jurnal pendukung yang berjudul Waste Glass and Fly Ash Derived Glass Ceramic. Dalam jurnal yang dibuat oleh Sondo, Yon, dan kawan-kawan digunakan percobaan di mana 70% serbuk kaca diproses dengan 30% fly ash. Dihasilkan sebuah komposit berupa gelas keramik komposit di mana serbuk kacanya menjadi matriks dan penguatnya adalah kristal wastonite yang tercipta dari fly ash saat dipanaskan. Di mana penggunaan kaca di sini dapat memperkuat sifat mekanik dari komposit yang akan dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faik Rabani. Saya akan menjelaskan bagaimana sifat mekanik yang didapatkan pada percobaan yang dilakukan oleh Son Doyong dan kawan-kawan. Di mana sifat mekanik yang didapatkan berupa nilai kuat tekan sebesar 251,9 dan nilai kelenturan sebesar 78,7 pada suhu 900 derajat Celcius. Dan pada suhu 1025 derajat Celcius diperoleh nilai tekan sebesar 291,1 MPa dan 96,4 MPa. Lalu diperoleh juga sifat kimia yang didapatkan, yaitu berupa
bahwa keramik yang dihasilkan sangat tahan asam. Berdasarkan hal tersebut, kami pun menginovasikan untuk menambah kaca sebagai bahan penguat atau reinforcement untuk menambah sifat mekanik pada fly ash yang sudah disentering yang hanya mendapat kekuatan lentur hingga 61 MPa pada suhu 1180 derajat Celcius. Ini sudah cukup untuk memenuhi standar bahan dekoratif bangunan, namun belum untuk standar keramik pada jurnal pendukung. Next. Lalu kami juga membahas bagaimana gelas keramik dapat dijadikan sebagai pengganti tanah liat untuk pembuatan ubin, di mana gelas keramik dapat menggantikan tanah liat menurut studi yang dilakukan oleh Dondi, Matteucci, Raimondo, dan kawan-kawan menyatakan bahwa pembuatan ubin dapat dilakukan dengan gelas keramik secara parsial maupun total, yang mana menunjukkan kekuatan mekanik meningkat dan penurunan suhu sintering sampai 200 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Michael Fieli dengan NPM 23101 akan menjelaskan mengenai metode percobaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pencampuran 60% fly ash, 30% kaca silika, dan 10% PVA. Nah, kaca daur ulang itu bersumber dari botol kaca, jendela, kaca pecah. Nah, prosesnya dihancurkan dengan krasamir hingga ukuran kurang dari 100 mikrometer. Terus dipisahin kontaminan seperti plastik, logam, agar materialnya murni. Kemudian fly ash-nya didapat dari limbah PLTU. Nah, PLTU ini memiliki limbah fly ash yang sangat banyak dan berlimpah. Selanjutnya dilakukan pemrosesan yaitu penyaringan untuk mendapatkan partikel halus kurang dari 45 mikrometer. Selanjutnya 5% PFA ditambahkan dan dilakukan homogenisasi menggunakan mixer berputar selama kurang lebih 1-2 jam. Selanjutnya dilakukan proses percetakan. Nah, proses percetakan ini dilakukan dengan teknik pressing, yaitu memasukkan material hasil pencampuran tadi ke dalam cetakan ubin sekitar ukuran 30x30 cm, kemudian dipres dengan tekanan 10-20 megapascal. Dilakukan penahanan selama durasi 2-5 menit untuk mendapatkan kepadatan yang optimal. Dan dilakukan proses sintering. Nah, proses sintering ini merupakan salah satu proses kritis untuk pembentukan material. Proses sintering dibagi menjadi dua, yaitu pre-sintering dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit. Fungsinya itu untuk menguapkan binder dan air pada kristal. Selain itu agar ubinnya tidak retak. Nah, pada sintering utama saat suhu sudah mencapai 1000-1200 derajat Celcius, ditahan selama 1 jam agar membentuk fase anortit dan didinginkan secara perlahan dengan ditaruh pada suhu ruang agar suhu menurun secara perlahan untuk menghindari thermal shock. Nah, proses selanjutnya yaitu proses finishing. Proses finishing dilakukan dengan pengamplasan dengan grit 120-400 dan polishing. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kekasaran, mengurangi porositas permukaan sehingga lebih tahan noda dan air. Selanjutnya, meminimalkan area retak mikro yang dapat menjadi titik awal kerusakan. Nah, yang terakhir yaitu membuat ubin menjadi lebih rata, halus, dan mengkilap. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik material. Yang pertama yaitu kekuatan mekaniknya tinggi, dengan kekuatan lebih dari 30 megapascal. Ini merupakan sudah memenuhi standar bahan bangunan. Selanjutnya itu porositas rendah dan densitasnya tinggi, sehingga menyebabkan material ini tidak menyerap air. Dan ideal untuk aplikasi lantai. Nah, selanjutnya yaitu efisien tinggi, karena metode pembuatannya dilakukan dengan menggunakan proses sintering, yaitu hanya sekitar 900-1100 derajat, sehingga lebih hemat energi daripada pembuatan keramik dengan metode yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ramah lingkungan, karena material ini 100% terbuat dari material daur ulang dan mengurangi limbah dan eksploitasi alam. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya Ananda Sifari Putri akan menjelaskan aplikasi dasar dari inovasi yang kami buat. Yang pertama itu ada pelapis dinding dan lantai tungku. Ubin keramik berbasis kaca daur ulang dan fly ash yang telah disintering melalui proses marble furnace memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi dan lingkungan korosif, sehingga sangat cocok digunakan sebagai pelapis dinding dan lantai tungku pada industri metalurgi maupun manufaktur logam lainnya. Material ini bertindak sebagai penghalang pelindung untuk melindungi struktur internal tungku dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan suhu yang terus-menerus dan reaksi kimia dari logam cair atau gas yang terbentuk selama peleburan. Penggunaan ubin sintering ini juga berperan dalam memperpanjang umur tungku dan mengurangi frekuensi perawatan. Yang kedua ini ada bahan refraktori untuk ladle dan konvektor. Ladle dan konvektor ini adalah dua peralatan penting dalam proses pemurnian dan pencampuran logam cair. Keduanya bekerja dalam suhu yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi 1500 derajat Celcius. Oleh karena itu, material yang digunakan harus bersifat refraktori, yaitu tahan terhadap suhu tinggi dan tidak bereaksi dengan logam cair yang dikandungnya. Komposit keramik berbasis kaca daur ulang dan flash ini yang telah disentering memiliki stabilitas termal dan kimia yang sangat baik, menjadikannya bahan refraktori yang ideal. Dengan ketahanan terhadap suhu ekstrim serta kestabilan dimensional yang baik, material ini mampu menampung logam cair tanpa mengalami deformasi. Selain itu, karena tidak bereaksi secara kimia dengan logam cair, maka kemurnian logam tetap terjaga selama proses berlangsung, yang penting untuk kualitas produk akhir dalam industri metalurgi. Yang ketiga ini ada material lapisan panas. Selain digunakan pada tungku dan peralatan logam cair, ubin keramik sintering ini juga sangat bermanfaat sebagai material pelapis panas pada fasilitas industri lainnya yang membutuhkan kekuatan mekanik tinggi dan ketahanan terhadap kausan dan stabilitas termal. Contohnya adalah pada lantai pabrik peleburan logam, area sekitar mesin industri berat, dan jalur transportasi logam cair. Lapisan panas ini berfungsi sebagai pelindung terhadap abrasi mekanik dari pergerakan alat berat maupun percikan logam panas, serta mampu mempertahankan performa meski berada di bawah tekanan termal yang terus-menerus. Keunggulan dari komposit ini adalah kemampuannya untuk mempertahankan sifat mekanik dan termalnya dalam jangka panjang, bahkan dalam kondisi kerja yang ekstrim. Next. Selanjutnya, ini ada beberapa daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.